Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumi dari SD Negeri 1 Damar. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Belitung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai observer dan sebelah kanan saya ada Ibu Nanin Artiati yang akan menjadi coach, dan sebelah kiri saya ada Ibu Yuli Suprihatin yang akan menjadi coach. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nani. Waalaikumsalam, Bu Jumi. Iya, tambah hari tambah cantik nih, Bu Nani. Sudah pasti. Gimana nih? Dengar-dengar katanya mau praktik coaching ya dengan Ibu Yuli. Iya, Ibu, hari ini saya mau mengadakan kegiatan praktek coaching bersama Bu Yuli. Ya, sebelumnya boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya, Bu? Oke, boleh. Baik, Bu Nanin, pada kesempatan kali ini saya selaku observer Bu Nanin akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu rubrik penilaiannya, Bu. Jadi saat Ibu melakukan praktek coaching nanti bersama Ibu Yuli, bagaimana bentuk rubrik penilaiannya? Pada nanti kegiatan coaching nanti, pada rubrik penilaiannya saya akan menggunakan alur Tirta, Ibu. Alur Tirta ini akronim dari tujuan, identifikasi, terus aksi nyata, sama tanggung jawab. Nah, jadi maksud dari tujuan ini nanti pada saat kegiatan ini saya dan Bu Yuli akan sepakat nih tujuan dari kita ngobrol itu apa, tujuan diskusi itu apa. Kemudian identifikasi, saya akan berusaha menggali informasi yang dihadapi Bu Yuli, baik itu masalah, baik itu pengalaman dia. Terus saya juga akan menggali kompetensi, kemampuan, potensi yang ada di dalam diri Bu Yuli. Kemudian setelah Bu Yuli sadar akan potensi-potensi yang dia miliki untuk menghadapi masalah, saya akan membantu Bu Yuli benar-benar berpikir secara terstruktur menyelesaikan masalahnya melalui aksi nyatanya, Ibu. Setelah aksi nyatanya sudah terencana, saya akan berusaha Bu Yuli untuk berkomitmen dari tanggung jawabnya menyelesaikan masalah itu dari aksi nyatanya, Ibu. Itulah rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada praktek coaching nanti. Ya, baik Ibu, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, sepertinya Ibu sudah sangat memahami rubrik penilaian melalui menggunakan metode alur Tirta. Saya berharap nanti apa yang Ibu menjadi rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan akan dapat saya amati ya, Bu. Iya, Ibu, saya mohon pengamatannya ya, Bu, Iya, biar kita dapat masukan juga. Siap, Ibu. Nah, untuk selanjutnya Ibu Nanin, kompetensi apa yang akan Ibu naninkan pada praktek coaching nanti bersama Ibu? Kompetensi yang harus saya miliki ya, Bu, pada kegiatan praktek coachingnya ada tiga. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu saya akan menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga saya akan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Ibu. Oke, jadi kompetensi inti yang akan dikembangkan Ibu Nanin tersebut ada tiga ya. Oke, untuk lebih spesifiknya kira-kira kompetensi inti apa yang akan Ibu Nanin coba kembangkan? Kayak saya pada kompetensi yang benar-benar spesifik yang dalam diri saya yang harus saya kembangkan lagi itu yaitu pengajuan pertanyaan berbobot, Ibu. Kenapa pertanyaan berbobot? Karena pertanyaan berbobot ini kan menuntut kita untuk tidak menjudge, kita lebih untuk menggali informasi, lebih menggali potensinya itu. Jadi benar-benar pertanyaan berbobot ini yang benar-benar harus saya miliki benar-benar itu. Iya, baik, bagus sekali ya Ibu. Semoga nanti kompetensi inti yang Ibu kembangkan, terutama kompetensi memberikan ataupun mengajukan pertanyaan berbobot akan nampak ya Bu, Ya, muncul nanti. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Nanin. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan yang akan Ibu lakukan ini apa? Indikator ketercapaian dari tujuan kami melakukan kegiatan coaching itu kemampuan si coachingnya untuk berpikir terbuka, Ibu. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaannya itu yang bersifat terbuka. Jadi si coaching Bu Yuli nanti dia akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan ide dia sendiri, Ibu, karena dia sudah sadar potensi yang dia miliki kan. Jadi dia berdasarkan ide
yang berlebihan dari saya. Jadi inti dari indikator tercapainya adalah Bu Yuli sadar betul dengan potensinya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, oh dari penjelasan Bu Nanin, sepertinya praktek coaching yang akan nanti Bu Nanin lakukan bersama Bu Yuli, saya yakin pasti akan berhasil. Amin Ibu, mohon doanya, mohon pengamatannya juga biar jadi tambah masukan untuk saya Ibu. Ya, baik Ibu, sekarang mungkin biar tidak menunda waktu ya Ibu, saya beri kesempatan kepada Ibu Nanin untuk melakukan praktek coaching bersama Ibu Yuli. Nah, namun mohon izin, mungkin saya akan mengamatinya. Oke, iya Ibu, terima kasih. Ya, silakan ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Nanin. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah masih tetap semangat. Oh, alhamdulillah ya. Gimana nih puasa di hari pertama ini? Lancar Bu, mudah-mudahan sampai 30 hari ke depan ya. Iya. Lancar. Semoga kita sama-sama ya 30 hari ke depan tetap konsisten, tetap lancar puasanya. Saya dengar-dengar tadi Ibu mau ngajak saya diskusi ya? Iya Bu. Apa yang mau didiskusiin nih Bu Yuli? Jadi begini nih Bu, rasanya ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Ibu. Jadi dalam proses pembelajaran saya pada materi Loka Jawu ya, khususnya saya itu mengalami apa ya, atau menemukan anak-anak murid saya itu kurang semangat gitu Bu Nanin dalam mengikuti kegiatan praktek di lapangan, khususnya yang perempuan. Jadi akibatnya keterampilan gerak dasar lompat jauhnya itu rendah kemampuannya seperti itu. Jadi harapannya ngobrol-ngobrol sama Bu Nanin ini nantinya bisa mencerahkan saya gitu, menemukan solusinya seperti apa. Semoga ya kita sama-sama menemukan solusi yang terbaik. Jadi kita hari ini mau diskusi mengenai kemampuan anak dalam materi lompat jauh ini masih kurangnya ya Ibu, karena efek dari mereka kurang semangat. Jadi pada saat pembelajaran di kelas mereka tidak benar-benar sampai optimal di pembelajaran materi lompat jauh ya Ibu. Nah, dari percakapan kita, dari kita diskusi ini, harapan yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan ngobrol-ngobrol diskusi kita ini apa ya Bu? Harapannya sih saya bisa mendapatkan solusi tentunya Bu ya, dari anak yang tadi kurang semangat sehingga mengakibatkan rendahnya keterampilan gerak dasar lompat jauh tadi. Itu saya bisa menemukan solusinya pokoknya Bu. Jadi ini pada saat kita ngobrol-ngobrol nih, Ibu pengen dapetin apa sih kita diskusi ini dan kegiatan diskusi ini? Harapannya saya tentunya mendapatkan solusi Bu ya, karena dalam pembelajaran lompat jauh ini saya menemukan kendala atau masalah anak itu kurang semangat Bu ketika belajar lompat jauh. Padahal kalau untuk belajar di kelas saya sudah melengkapi dengan bacaan, kemudian video. Nah, tapi ketika dia belajar di luar ruangan atau di lapangan melakukan prakteknya langsung, itu terlihat tidak semangat Bu, apalagi anak-anak yang perempuan itu. Jadi pada saat di kelas udah maksimal nih, tapi pada saat di lapangan mereka tidak maksimal hasilnya. Oh, jadi bisa saya ambil kesimpulan, saya ambil kesimpulan yang Ibu katakan tadi. Intinya Ibu pengen dapat solusi yang terbaik ya untuk materi lompat jauhnya ini. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu, anak-anak yang benar-benar ideal menampilkan materi lompat jauh ini yang seperti apa? Tentunya harus semangat Bu ya. Semangat Bu, harus semangat. Kemudian selain semangat itu keterampilan gerak dasarnya Bu. Keterampilan gerak dasar lompat jauh itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu awalan, kemudian tolakan, yang ketiga melayang, dan yang keempat mendarat. Itu dari keempat tahapan itu harus berjalan dengan baik Bu, harus dilakukan dengan kebenaran gerak yang tepat gitu. Kemudian ketika anak-anak nanti bisa mencapai atau menyelesaikan 4 tahapan ini, tentunya hasil lompatannya itu akan maksimal seperti itu. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan nih, selain mereka itu semangat, mereka juga harus memiliki 4 kompetensi ya Ibu untuk materi lompat jauhnya. Nah, untuk murid-murid Ibu nih dari skala 1 sampai 10 kira-kira untuk kemampuan materi lompat jauhnya anak-anaknya ada di skala berapa ya Ibu? Kalau
empatnya itu cuma sekedarnya saja, kurang semangat. Jadi mengakibatkan apa tadi 4 tahapan ini ada yang terlewatkan. Jadi ada 2 gerakan kalau awalannya mungkin masih bisa ya, masih bisa terlihat apa. Kemudian di gerakan tolakan dengan melayang ini Bu, sepertinya yang butuh treatment khusus ya. Yang terakhir itu ada mendarat tadi. Jadi saya menganggap masih 5 lah Bu, karena si lompatannya pun nggak maksimal. Iya Bu. Nah itu kan sekarang ada di posisi 5 ya Bu, sedangkan yang maksimalnya di poin 10. Nah poinnya 10 sih Bu. Kira-kira Bu untuk di kelas Ibu bisa nggak mencapai poin maksimal 10 ini Bu? Sebenarnya pada dasarnya anak-anak itu suka olahraga ya Bu. Jadi saya yakin sih bisa. Mungkin karena pembelajarannya kurang menarik atau ya? Mungkin ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Berarti kan sebenarnya masih ada harapan ya untuk semua anak-anak mencapai nilai 10. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan biar anak-anak ini bisa mencapai poin 10 ya Bu? Kalau menurut pengamatan saya, selain anak kurang semangat tadi tentunya dampaknya 4 tahapan tadi kurang maksimal dilaksanakan. Dari 4 tahapan tadi yang kurang maksimal itu saya melihat di tahapan tolakan dengan melayang ini Bu yang masih kurang. Iya. Mungkin saya mencoba menggunakan alat bantu mungkin ya. Alat bantu bisa dideskripsikan alat bantunya seperti apa yang untuk membantu tolakan dan melayangnya ini Bu? Mungkin saya akan mencoba menggunakan alat bantu bola gantung mungkin Bu. Bola gantung? Iya, di depan bak pasir itu di sampingnya nanti ada tiang, kemudian ada bola gantung di depan bak pasir itu. Jadi nanti tujuannya anak-anak itu Harus pertama supaya semangat ya. Iya. Jadi dia lebih menarik. Kemudian bola gantung itu bisa jadikan target Bu. Nah, jadi dia lompatannya bisa lebih maksimal. Kemudian gerakan melayangnya pun seperti itu ya. Gerakan melayangnya pun bisa sesuai tidak sekedarnya gitu. Ya Bu Yuli, ini kan berarti benar-benar Bu Yuli baru pertama kali yang membuat bola gantung ini. Nah, karena pertama kali, kemungkinan ada nggak kendala-kendala yang akan Ibu Yuli hadapi dalam membuat bola gantung ini? Kendala sih pasti ada Bu ya. Mungkin saya lebih kendala ke waktu mungkin Bu. Waktu dengan cara merancang bola gantung itu Bu. Mungkin itu. Kendala, berarti saya bisa mengambil inti dari percakapan yang kendala ini berarti Ibu Yuli mengalami masalah kendala waktu dan rancangannya seperti apa nanti di lapangannya. Berarti kira-kira nih Bu, ada nggak yang solusi yang bisa membantu Ibu mengatasi kendala waktu dan rancangan ini? Untuk solusi kendala ini mungkin saya akan membaca beberapa referensi terkait supaya antara alat bantu yang akan saya gunakan nanti itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Nah, itu tadi kan saya mendengar Bu Yuli itu berarti berdasarkan rancangan. Berarti antara sesuai teori dengan kenyataan lapangan dipadukan. Berarti rancangannya insya Allah akan lebih matang lagi. Kalau untuk dari kendala waktunya Bu Yuli? Waktunya mungkin nanti saya meminta bantuan ini ya, kawan-kawan rekan sejawat guru PJOK jadi supaya lebih cepat pembuatan alat tersebut. Ya, berarti dari rancangannya sudah siap. Berarti pada saat pengeksekusian juga dibantu kawan-kawan untuk manajemen waktunya biar benar-benar terlaksana dengan baik ya Ibu. Nah, pada saat ini kan tadi udah nih Bu dirancang. Nah, pada saat real pembuatan alatnya itu sendiri, siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Yuli dalam membuat alat bola gantung ini nanti? Siapa ya? Oh, ada Pak Lismanto Bu. Pak Lismanto. Iya. Siapa Pak Lismanto? Saya nggak kenal. Senior saya. Oh, senior saya guru PJOK dan sepertinya kalau saya tidak salah dulu beliau pernah menggunakan alat ini. Iya. Nanti saya bisa berkoordinasi dengan beliau Bu ya. Iya.
berarti kan udah nih rancangan udah siap, waktu juga udah diperkirakan, terus ada orang yang jadi bisa membantu jadi referensi juga. Nah, kira-kira mau benar-benar realnya dilaksanakan di lapangan kapan ya Bu? Untuk alat gantung ini diterapkan nanti? Dalam waktu dekat sih Bu. Saya berharapnya seminggu ke depan ini alatnya sudah jadi. Oke, 1 minggu ini, cepet juga, berarti semangat Bu ya. Iya benar. Nah berarti kan sudah siap nih nanti 1 minggu ke depannya. Tapi kan sebelum waktu 1 minggu ke depannya ada nggak pihak-pihak yang membantu Ibu untuk mengingatkan akan komitmen Ibu dalam membuat si bola gantung ini? Karena sebelum membuat bola gantung ini tentunya kan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dan rekan. Mungkin kepala sekolah dengan rekan sejawat mungkin itu yang bisa membantu saya untuk mengingatkan komitmen untuk pembuatan alat tersebut. Berarti Bu Yuli ini sebenarnya rancangannya udah siap banget, udah siap rancangan waktunya, rancangan alatnya, bentuk gambarannya sudah ada, terus orang yang membantu sudah ada, koordinasi dengan pihak sekolah dan kepala sekolah dan teman-teman yang lainnya juga sudah ada. Sebenarnya sih insya Allah kalau benar-benar realisasi ini bisa sangat membantu Bu Yuli sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa realisasi secepatnya. Iya, jadi sudah hebat Bu Yuli, sudah bisa eksekusi ini secepatnya. Oke Bu Yuli, setelah ngobrol-ngobrol ini, harapan kedepannya setelah ngobrol ini, untuk harapan kedepannya untuk anak-anak Bu Yuli dan materi lompat jauh, kira-kira apa? Untuk harapan kedepannya setelah alat ini nanti bisa terrealisasi Bu ya, sudah jadi, harapannya anak-anak tuh bisa semangat. Jadi impactnya itu keterampilan gerak dasar lompat jauh mereka tuh meningkat dan hasil lompatannya pun bisa maksimal. Saya menantikan alat itu benar-benar ada. Saya menantikan cerita baru Bu Yuli mengenai keberhasilan anak-anaknya Bu ya. Semoga ya Bu ya, saya harapkan. Terima kasih Bu Yuli sudah berbagi cerita sama saya. Saya yang harus terima kasih. Gimana perasaannya setelah ngobrol-ngobrol sama saya? Lega ya. Ternyata yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya jadi muncul gitu Bu. Dan ada sesuatu yang tadinya Pak Lis ya, seperti Pak Lis tadi tidak saya ingat gitu. Akhirnya jadi teringat kembali gitu. Terngiang-ngiang sama Pak Lis sekarang. Oke. Muncul jadi gitu-gitu yang kreatif. Iya, saya juga dapat banyak pelajaran dari Bu Yuli. Kalau saya ngajarin materi lompat jauh bisa pakai alat bantu gantung, bola itu tadi. Ya Bu Yuli, masih ada yang mau dicerhatin lagi? Sepertinya sudah cukup pas menemukan solusinya. Luar biasa Bu Nanin. Praktek coaching yang Bu Nanin lakukan ya bersama Ibu Yuli membuat saya menjadi antusias dan juga lebih semangat. Secara tidak sadar tadi saya ikut tersenyum Bu. Saya melihat praktek coaching Ibu lakukan ini, prinsip coachingnya yaitu kemitraan ya Bu, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada muncul begitu. Dan saya melihat Ibu melakukan coaching dengan santai, dengan menggunakan bahasa tubuh ya, senyum, ya. Jadi luar biasa sekali. Nah Bu Yuli pun tadi saya lihat ya di akhir coaching, saya lihat wajahnya tersenyum lega ya Bu ya. Menemukan aha moment Bu. Iya, menemukan aha moment. Iya, luar biasa sekali. Oke Bu Nanin, dari praktek coaching ini ya Bu Nanin, kira-kira indikator yang awal tadi disampaikan apakah sudah muncul? Nah, jadi kan kita sebelum ngobrol-ngobrol sama Bu Yuli kan kita udah ngobrol berdua ya Bu. Ya. Kita udah sepakat kalau indikator ketercapaian nanti pada saat kegiatan coaching itu adalah saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka. Menurut saya
itu sudah saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertanya yang berbobot, yang bersifat terbuka. Jadi ide-ide solusi dari permasalahan Bu Yuli datang dari Bu Yuli sendiri. Saya hanya membantu menyusun biar terstruktur saja, biar menggali memang ada potensi yang ada di dalam diri Bu Yuli itu sih Bu. Iya, betul sekali. Dan juga yang saya amati ya Bu, rubrik penilaian menggunakan alur tirta tadi sangat tampak sekali ya Bu, yang Ibu lakukan, Ibu praktekkan bersama Ibu Yuli. Kemudian Bu, dari hasil coaching ini, kedepannya nanti kira-kira Ibu Nanin ingin mengembangkan kompetensi apa Bu, selain kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Kalau saya sih masih tetap kedepannya masih tetap fokus di pengajuan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kenapa saya menitik beratkan di pertanyaan yang berbobot itu? Karena kita sebagai coach itu yang paling sulit memang untuk mengungkapkan potensi yang dimiliki si coach. Itu yang paling sulit. Terus kita juga menjaga agar tetap kita juga setiap pertanyaan kita ajukan tidak menjudge, tidak menggiring opini yang sesuai keinginan kita, tapi yang benar-benar memang sesuai dengan kebutuhan si coach itu sendiri. Jadi saya tetap lebih fokus ke pengajuan pertanyaan berbobot, karena pengajuan pertanyaan berbobot itu tidak hanya kemampuan yang tidak dimiliki hanya sekedar membaca dari teori-teori saja, memang harus lebih sering-sering praktis ya Bu, praktek. Jadi memang saya akan kedepannya lebih fokus ke pertanyaan berbobot ini. Ya, baik Ibu. Saya berharap semoga kedepannya apa yang menjadi harapan Ibu akan tercapai ya Bu. Amin. Dan kedepannya mudah-mudahan Nanin menjadi salah satu coach andalan di Belitung Timur ini. Amin Ibu. Ya. Baik, gimana nih perasaannya? Sudah praktek coaching, sudah jadi observer. Ibu jadi observer, saya mengucapkan terima kasih. Ibu sudah memberikan masukan kepada saya juga. Saya sih lega Bu, akhirnya selesai. Sama-sama. Ya, terima kasih ya Bu Nanin, Bu Yuli. Mungkin di lain kesempatan kita akan bersua kembali. Sekianlah praktek coaching yang telah kami tampilkan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Guru penggerak